Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailia Rahmadani dengan NIM 205200026 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan fisik motorik. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang gangguan perkembangan fisik motorik kasar dan halus pada anak usia dini. Pengertian gangguan perkembangan fisik motorik. Gangguan perkembangan fisik motorik merupakan suatu hal yang menyebabkan ketidakwajaran atau ketidaknormalan pada perkembangan fisik motorik seorang individu, di mana perkembangan fisik pada setiap individu berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Apabila fisik mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangannya, maka kemampuan motorik pun akan ikut terhambat. Perkembangan motorik meliputi yang pertama, motorik kasar, dan kedua, motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Keterampilan motorik kasar meliputi merangkak, berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian dari anggota tubuh tertentu seperti jari-jari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Contoh keterampilan motorik halus seperti memotong, menulis, menggambar, melempar, serta menangkap. Perkembangan fisik pada setiap individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otak, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh atau fisik. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang mengontrol setiap gerakan yang dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otot, memungkinkan berkembangnya kompetensi atau kemampuan motorik anak. Sebaliknya, jika susunan syaraf otak mengalami gangguan, maka hal tersebut berdampak pula pada kemampuan koordinasi fisik motorik anak. Selanjutnya, gangguan perkembangan fisik motorik yang dialami anak. Gangguan dalam perkembangan fisik anak, yang pertama obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat berpengaruh terhadap perkembangan motorik kasar pada anak, karena anak yang mengalami kegemukan akan cenderung malas bergerak dan beraktivitas, sehingga akan berdampak pada keterampilan dan perkembangan motoriknya yang menjadi terbatas. Cara terbaik yang bisa dilakukan ialah dengan mengatur pola makan dan rajin berolahraga. Selanjutnya, cacat tubuh, umumnya pada tangan, kaki, atau wajah. Apabila seorang anak mengalami cacat tubuh pada tangan atau kaki, maka perkembangannya akan mengalami gangguan karena pada masa usia dini, kemampuan tubuh sangat penting untuk menunjang perkembangannya. Selanjutnya, gangguan fungsi pada panca indera yang banyak menimbulkan masalah pada anak
adalah gangguan pada indera penglihatan dan pendengaran. Kekurangan daya penglihatan maupun pendengaran dapat diketahui bila derajat penyimpangannya sudah cukup besar dari yang normal. Sebaliknya, apabila taraf kekurangannya masih ringan, cukup sulit untuk mendeteksi kesimpulan yang dihadapi anak. Malnutrisi atau kurang gizi. Anak yang mengalami malnutrisi ini akan tampak pada penampilan fisiknya. Dibutuhkan kombinasi antara pengaturan pola makan dan asupan makan serta kepedulian orang tua untuk melihat adanya tanda-tanda kekurangan gizi pada anak. Dan selanjutnya ada stereotipik atau gangguan gerak peniruan. Gejala yang tampak pada dari gangguan ini adalah gerakan motorik kasar yang tidak wajar karena kebiasaan tetapi mempunyai akibat yang tidak baik. Selanjutnya ada gangguan perkembangan fisik motorik yang dialami anak. Gangguan dalam perkembangan motorik kasar pada anak. Gangguan perkembangan motorik kasar pada anak-anak bisa dilihat dari gerakan yang tidak terkontrol atau tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Jika tidak segera ditangani, kesulitan ini akan dibawa terus oleh anak sampai saat mereka sekolah dan akan mengakibatkan masalah lain. Gangguan dalam perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama, belum bisa menggambar bentuk bermakna, dan yang kedua, belum bisa mewarnai dengan rapi. Dan yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Dan yang kedua, lingkungan. 3, nutrisi. Dan yang keempat, status sosial ekonomi. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Faktor yang diturunkan oleh kedua orang tua yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual atau emosi, bahkan juga penyakit keturunan dari orang tua, kondisi fisik dan psikologis ibu saat hamil, itu bisa menghambat pengaruh tumbuh kembang anak. Faktor lingkungan. Lingkungan eksternal berperan penting dalam membentuk karakter dan juga perkembangan psikologis anak. Mulai dari lingkungan sekolah, tempat tinggal, teman bermain, hingga pengasuh anak. Mereka yang cenderung memberikan dampak negatif akan membuat anak menjadi kurang bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ketiga, ada nutrisi. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan. Pola makan seimbang yang kaya vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sangat penting untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir ada status sosial ekonomi. Status sosial dapat menentukan kualitas kemampuan anak. Hal ini dikarenakan anak yang tercukupi berbagai kebutuhannya dapat belajar banyak hal baru. Namun, bukan berarti yang kekurangan tidak akan berkembang. Nah, hanya saja anak yang berasal dari keluarga berkecukupan bisa lebih unggul jika mereka tidak memiliki masalah keterbelakangan mental.